Di dunia yang penuh gejolak, siapa yang mampu tetap tenang, ialah yang benar-benar kuat. Selamat datang di Senandika Filsafat, ruang perenungan bagi jiwa yang lelah, hati yang resah, dan pikiran yang mencari arah. Di sini, kita tidak berbicara tentang pelarian dari emosi, tetapi tentang mengendalikannya dengan kebijaksanaan. Sebagaimana diajarkan para filsuf stoik, emosi bukan musuh, melainkan sinyal, dan seperti otot Ea bisa diliti, agar tak lagi menguasai kita, tapi menjadi sahabat dalam menjalani hidup. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti tidak merasa, tapi mampu memilih respons yang bijak atas segala hal. Menyadik bukan berarti tak pernah marah atau sedih, tetapi tetap teguh tanpa kehilangan arah. Jika Anda ingin belajar mengolah emosi, bukan dikendalikan olehnya, Anda berada di tempat yang tepat. Senandika Filsafat, karena menjadi bijak adalah latihan. Sumahit, poin 1. Kenali emosimu. Jangan menghindarinya. Ada satu kesalahan besar yang sering kita lakukan ketika berbicara soal emosi. Kita menganggap bahwa emosi adalah musuh. Kita diajarkan untuk menyingkirkan amarah, menekan rasa takut, dan mengusir kesini seakan-akan emosi adalah noda yang mencemari kejernihan jiwa. Padahal, seperti yang disampaikan oleh para filsuf stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius, emosi bukanlah musuh tetopisin. Ia adalah gema batin yang mencerminkan apa yang kita pikirkan, harapkan, dan takutkan. Ia tidak muncul untuk disangkal, tapi untuk dipahami. Seringkali kita merasa bersalah hanya karena marah, atau kita mengutuk diri sendiri saat merasa takut. Tapi pertanyaannya, dari mana datangnya emosi itu? Apa yang sebenarnya sedang ingin dikatakan oleh jiwa kita? Emosi adalah bagian alami dari keberadaan manusia. Bahkan para filsuf yang dikenal tenang pun tak luput dari amarah, kesedihan, atau kesal. Namun yang membedakan mereka bukan karena mereka bebas dari emosi, melainkan karena mereka memahami emosi mereka sebelum emosi itu menguasai mereka. Bayangkan sebuah kapal di tengah badai. Angin dan ombak adalah emosi, tapi nahkoda yang tenang, yang tahu dari mana angin bertiup, akan mampu menavigasi kapal dengan bijak, bukan dengan mengabaikan badai, tapi dengan mengenali arah dan kekuatannya. Begitu pula dengan kita. Latihan pertama dalam melatih emosi seperti orang bijak adalah berani duduk dengan emosi itu. Bukan lari, bukan menyangkal, tetapi duduk, mengamati, dan bertanya, apa yang sebenarnya aku rasakan? Mengapa aku merasa seperti ini? Nilai atau harapan apa yang sedang terguncang? Amarah, misalnya, sering muncul bukan karena sesuatu terjadi begitu saja, tetapi karena kita merasa ada nilai kita yang dilanggar. Mungkin keadilan, mungkin harga diri. Takut seringkali adalah ekspresi dari kehilangan kendali. Sedih bisa jadi refleksi dari kehilangan makna. Emosi memiliki akar, dan orang bijak menggali akar itu, bukan menebang daunnya. Dalam stoikisme, ini dikenal sebagai latihan prohairesis, kemampuan untuk memilih bagaimana kita merespons, bukan sekadar bereaksi. Dan kemampuan itu baru muncul setelah kita benar-benar mengenal diri sendiri. Tanpa mengenal emosi kita hanya akan menjadi boneka dari impuls. Ironisnya, banyak dari kita ingin menjadi kuat dengan cara menolak emosi. Tapi kekuatan sejati lahir bukan dari penghindaran, melainkan dari pemahaman. Orang yang menghindari emosinya akan terus dibayangi olehnya, tapi orang yang memahami emosinya bisa berdiri di atasnya. Lalu bagaimana caranya? Luangkan waktu untuk ambil jurnal dan tuliskan apa yang kau rasakan tanpa menyaringnya. Jangan takut terlihat lemah, sebab keberanian tertinggi bukanlah menolak ketakutan, tapi mengakuinya tanpa dikuasai olehnya. Amati tubuhmu saat emosi muncul, di mana rasa itu tinggal. Di dada, di perut, di kepala. Latih kesadaran tubuh, karena seringkali tubuh menyampaikan yang tak bisa diungkap kata. Dan terakhir, jangan menilai emosimu terlalu cepat. Emosi hanya menjadi buruk ketika kita membiarkannya mengatur tindakan kita tanpa arah. Tapi selama ia diamati, dipahami, dan diarahkan, ia bisa menjadi sumber pertumbuhan. Marcus Aurelius menulis, ketika kau bangun di pagi hari, katakan pada dirimu, hari ini aku mungkin akan bertemu dengan orang yang sombong, licik, iri, dan tidak adil. Tapi itu bukan urusanku. Tugas utamaku adalah menjaga kendali atas pikiranku sendiri. Untuk itu, kita perlu mengenal isi pikiran dan isi hati kita. Kita perlu berteman dengan emosi, bukan melarikan diri darinya. Karena orang bijak bukanlah yang tak pernah marah atau tak pernah takut. Orang bijak adalah dia yang bisa berkata, aku tahu aku sedang marah, tapi aku memilih untuk tidak dikendalikan olehnya. Poin 2.
Jeda sebelum merespons ada satu kekuatan tersembunyi yang sering kali kita abaikan. Kekuatan untuk berhenti sejenak. Dalam dunia yang memuja kecepatan, instan, dan reaksi cepat, jeda terlihat seperti kelemahan. Tapi, bagi mereka yang berlatih menjadi bijak, jeda adalah bentuk kekuatan tertinggi dalam ajaran Stoikisme. Manusia tidak sepenuhnya dikendalikan oleh apa yang terjadi padanya. Ia dikendalikan oleh bagaimana ia merespons terhadap apa yang terjadi. Peristiwa eksternal, dipuji, dihina, ditolak, kehilangan, keberuntungan, semuanya berada di luar kendali kita. Tapi cara kita memaknai dan menyikapinya adalah sepenuhnya milik kita. Dan untuk bisa menyikapi sesuatu dengan bijak, kita butuh jarak antara stimulus dan respons. Sebuah ruang kecil yang nyaris tak terlihat, namun menjadi batas antara kebijaksanaan dan penyesalan. Pernahkah Anda menyesal setelah marah? Pernahkah Anda merasa kote-kota Anda terlalu tajam hanya karena Anda tergesa merespons tanpa berpikir? Itulah harga dari ketiadaan jeda. Orang bijak tidak buru-buru menjawab hinaan. Mereka tidak terpancing oleh provokasi, bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka sadar bahwa emosi yang tidak dikelola akan menimbulkan konsekuensi yang lebih panjang daripada letupan sesaatnya. Seneca menulis, orang yang paling kuat adalah mereka yang bisa menguasai dirinya saat amarah memuncak. Menguasai di sini bukan berarti menekan atau memendam, tetapi memberi waktu bagi logika untuk hadir sebelum tindakan terjadi. Jeda adalah bentuk dari kesadaran. Saat seseorang bisa menahan respons sejenak, ia sedang memberi ruang bagi akal untuk bekerja. Ia sedang memilih untuk bertindak, bukan bereaksi. Disitulah kebijaksanaan tumbuh dalam praktik sehari-hari. Jeda bisa diwujudkan dalam bentuk yang sangat sederhana, namun mendalam. Menarik napas sebelum menjawab pesan yang memancing emosi. Mengucap pelan dalam hati, tenang sebelum merespons. Ucapan yang menyakitkan, menunda keputusan penting ketika pikiran sedang kalut, atau bahkan diam saat sebenarnya lidah sudah siap meluncurkan balasan. Jeda bukan berarti lari dari masalah. Justru sebaliknya, jeda adalah kesiapan untuk menghadapi masalah dengan kepala dingin, bukan dengan panasnya amarah atau kabut ketakutan. Dalam jeda itu, kita membiarkan nilai-nilai kita bicara, bukan sekadar impuls. Coba kita renungkan, berapa banyak pertengkaran yang bisa dihindari jika satu pihak saja memilih diam sejenak? Berapa banyak keputusan buruk yang bisa dicegah jika kita memberi diri waktu untuk merenung lebih lama? Kehidupan modern mendorong kita untuk merespons cepat. Notifikasi muncul, kita segera membalas. Komentar negatif datang, kita langsung membela. Tapi orang bijak tahu, kecepatan tanpa kesadaran adalah awal dari kekacauan batin. Jeda adalah seni melambat di tengah dunia yang terburu-buru. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, menulis, lihat ke dalam dirimu. Biarkan akal membimbingmu sebelum tindakan diambil. Ia tidak bicara soal meditasi panjang atau renungan berjam-jam. Ia bicara tentang kesadaran sesaat yang hadir sebelum kita menyerahkan kendali kepada emosi. Dalam jeda, kita menjadi tuan atas diri, dan itulah makna kebebasan yang sejati menurut Stoikisme. Bebas dari belenggu emosi yang meledak tanpa arah. Dan perlu kita sadari, jeda bukan hanya soal menahan diri saat marah, tapi juga saat kita terlalu gembira, terlalu terburu-buru memutuskan, atau terlalu takut untuk bertindak. Jeda adalah bentuk keseimbangan. Ia hadir sebagai pagar agar kita tidak terseret ekstrem, baik oleh euforia maupun oleh putus asa. Latihlah diri untuk menciptakan ruang itu. Awalnya sulit, memang, tapi seperti otot, kesabaran dan kejernihan bisa dibentuk dari kebiasaan. Mulailah dari hal kecil, satu tarikan napas, satu detik hening, satu langkah mundur, lalu bertindak dengan tenang. Karena dalam jeda itu, kita bukan hanya sedang menunda kata, kita sedang merawat diri, kita sedang melatih batin untuk menjadi lebih utuh. Dan disitulah letak keanggunan seorang bijak. Bukan pada banyaknya kata yang diucapkan, tapi pada keheningan yang dipilih. Saat dunia menjerit, ingin didengar. Poin 3, pisahkan fakta dari interpretasi. Setiap hari kita berhadapan dengan peristiwa, ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Tapi sesungguhnya, bukan peristiwanya yang melukai, melainkan cara kita menafsirkan peristiwa itu. Seseorang tidak menghina kita, ia hanya mengucapkan kata, kitalah yang menilai kata itu sebagai hinaan. Seseorang tidak membuat kita marah, ia hanya melakukan tindakan. Kitalah yang memaknai tindakan itu sebagai serangan terhadap harga diri kita. Disinilah letak salah satu pilar paling penting dalam Stoikisme,
Pemisahan antara fakta dan penilaian, antara realitas objektif dan interpretasi subjektif. Orang bijak tidak langsung percaya pada narasi batinnya sendiri. Ia berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar terjadi? Ataukah ini hanya tafsirku atas apa yang terjadi? Fakta adalah hujan turun. Interpretasi adalah sial, hari ini jadi buruk. Fakta adalah seseorang membatalkan janji. Interpretasi adalah ia tak menghargai aku. Fakta adalah kita gagal mencapai target. Interpretasi adalah aku adalah kegagalan. Kita terjerat dalam penderitaan bukan karena fakta-fakta hidup, tapi karena kesimpulan emosional yang kita tarik dari fakta itu. Dan lebih sering dari yang kita kira, kesimpulan itu keliru, terburu-buru, kabur oleh luka lama, atau bias oleh ketakutan. Yang tak disadari, Epictetus, seorang filsuf stoik yang pernah hidup sebagai budak, mengajarkan dengan tegas, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memberi makna atas apa yang terjadi. Dan dari pengendalian makna inilah muncul ketenangan batin. Mari kita renungkan bersama. Berapa kali kita marah bukan karena sesuatu yang benar-benar terjadi, tapi karena prasangka yang kita ciptakan sendiri. Berapa kali kita merasa rendah diri, bukan karena orang lain menganggap kita buruk, tapi karena kita meyakini diri sendiri. Tidak cukup. Orang bijak belajar menunda penilaian. Ia tidak cepat-cepat berkata, ini buruk. Ia bertanya dulu, apakah ini benar-benar buruk? Atau hanya bertentangan dengan harapanku? Ia tidak langsung menyimpulkan, dia jahat. Ia merenung dulu. Apakah ada kemungkinan lain? Mengapa ia bertindak begitu? Pisahkan fakta dari interpretasi adalah latihan dalam kebeningan berpikir. Sebuah tindakan disiplin batin yang tampak, sederhana, namun membutuhkan keberanian. Karena seringkali kita tidak mau melihat fakta apa adanya. Kita ingin fakta itu menyesuaikan luka kita. Ingin dunia luar membenarkan narasi dalam diri. Tapi orang bijak tahu, kebebasan batin hanya bisa dicapai ketika kita mampu melihat kenyataan sebagaimana adanya, tanpa dibebani oleh interpretasi yang belum diuji. Lalu bagaimana kita bisa melatih ini? Langkah pertama adalah sadar bahwa pikiran pertama bukan selalu kebenaran. Pikiran pertama bisa datang dari trauma, ketakutan, atau kebiasaan lama. Maka, jangan langsung percaya. Tulis pikiran itu. Ulangi, ini pikiranku. Tapi apakah ini fakta? Langkah kedua, tanyakan, apa data objektifnya? Apa yang benar-benar terjadi? Tanpa aku beri makna, kemudian pisahkan. Ini yang terjadi. Ini perasaanku tentang hal itu. Ini dugaanku, ini harapanku yang tidak terpenuhi. Dalam jurnal harian, Marcus Aurelius sering melatih dirinya untuk melihat segala sesuatu dalam bentuk mentah. Ia menyederhanakan segalanya sampai ke esensinya. Kehilangan hanya perubahan bentuk, pujian hanya suara, emas hanya logam, ucapan kasar hanyalah getaran udara. Ia tidak bersikap dingin, tapi ia berusaha jernih. Dan dalam kejernihan itu, ia menemukan ketenangan. Bayangkan betapa banyak penderitaan yang bisa kita hindari jika kita berhenti sejenak untuk memisahkan mana fakta dan mana interpretasi. Berapa banyak konflik bisa dicegah jika kita tidak langsung percaya pada narasi pertama yang muncul. Betapa besar kedamaian yang lahir dari keberanian untuk menguji pikiran sendiri. Karena pada akhirnya, yang menyakitimu bukan dunia tapi tafsirmu tentang dunia. Dan tafsir bisa diubah. Jika engkau mau melihat lebih jernih, jangan buru-buru percaya pada emosi. Jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Beranilah menunda penilaian. Karena di balik jeda itu, terbentang ruang untuk memilih. Dan di sanalah orang bijak membuat keputusan. Poin 4. Ingat, emosi itu sementara dalam hidup. Kita semua pasti pernah terbakar amarah, tenggelam dalam kesedihan, atau dibekap oleh rasa cemas yang seperti tidak mengenal akhir. Saat emosi itu datang, dunia tampak runtuh. Rasanya seolah-olah itulah satu-satunya realitas yang ada. Tidak ada masa depan, tidak ada harapan. Hanya perasaan yang menguasai seluruh kesadaran kita. Namun, hari berganti, waktu berjalan, dan perlahan, tanpa kita sadari, perasaan itu memudar. Kemarahan tak lagi menyala, kesedihan tak lagi membanjiri. Kecemasan pun perlahan menjadi kabut yang menipis. Apa yang dulu begitu menguasai, kini tinggal sebagai bayangan. Tidak hilang sepenuhnya, tapi kehilangan cengkeramannya. Disinilah letak kebenaran mendalam yang diajarkan oleh para filsuf Stoik. Emosi itu sementara,
Epictetus berkata, jangan biarkan pikiran yang bergejolak hari ini menipu seolah-olah ia akan tinggal selamanya. Dalam sekejap, emosi bisa membuat dunia tampak gelap. Tapi kegelapan emosi bukanlah matahari yang tenggelam. Ia hanyalah awan yang lewat. Mengapa penting untuk menyadari bahwa emosi bersifat sementara? Karena banyak dari penderitaan kita berasal dari mempercayai bahwa emosi itu kekal. Saat marah, kita mengira hubungan yang kita miliki telah hancur selamanya. Saat takut, kita merasa dunia telah menjadi tempat yang mengancam. Saat cemas, kita percaya masa depan telah tertutup. Padahal, itu hanya lensa sesaat yang dibentuk oleh emosi. Ketika seseorang menyinggung kita, reaksi pertama mungkin marah. Tapi jika kita duduk sejenak dan menunggu, kadang hanya butuh waktu 1 jam atau bahkan beberapa menit, emosi itu mulai kehilangan kekuatannya. Kita mulai melihat lebih jernih. Kita menyadari bahwa yang terjadi tidak sebesar yang kita rasakan. Sebelumnya, orang bijak melatih dirinya untuk tidak bertindak saat emosi berada pada puncaknya. Ia tahu, apapun keputusan yang diambil dalam badai batin, besar kemungkinan akan disesali ketika badai itu reda. Bayangkan seseorang yang memutuskan hubungan saat sedang marah, atau yang mengucapkan kata tajam dalam keputusasaan, yang mengambil keputusan penting di tengah rasa takut. Semua tindakan itu lahir dari keyakinan keliru bahwa aku akan selalu merasa seperti ini. Padahal tidak. Salah satu latihan batin dalam stoikisme adalah mengamati emosi seperti awan yang lewat. Bukan menolak, bukan memaksakan pergi, tapi cukup berkata dalam hati, ini akan berlalu. Kemarahan adalah gelombang, sedih adalah kabut, takut adalah bayangan. Semuanya datang, dan semuanya akan pergi. Apa yang perlu kita lakukan bukanlah mengusir, tapi menjadi saksi yang tenang atas perjalanannya. Dan di tengah badai itu, kita bisa bertanya, apakah aku akan tetap merasa seperti ini besok? Apakah perasaan ini layak menjadi dasar keputusan hidupku? Apa yang akan aku pikirkan jika melihat situasi ini seminggu dari sekarang? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah jangkar yang mengembalikan kita ke realitas. Ia membantu kita untuk tidak hanyut dalam emosi sesaat, dan mengingatkan bahwa badai emosional bukanlah rumah, hanya perhentian singkat. Marcus Aurelius menulis dalam Meditasi, lihatlah dirimu dari kejauhan, seolah engkau melihat dari atas. Kemudian tanyakan, apakah yang mengguncangmu benar-benar layak mengguncang seluruh keberadaanmu? Kesadaran bahwa emosi bersifat sementara memberi kita kekuatan. Sebab jika ia sementara, maka kita tidak harus tunduk padanya. Kita bisa memilih untuk menunggu, untuk diam, untuk bertahan tanpa bereaksi. Dan yang lebih penting, kita bisa belajar untuk tidak terlalu mengidentifikasi diri dengan emosi itu. Anda bukanlah amarah Anda. Anda bukanlah ketakutan Anda. Anda bukan kesedihan yang menyelimuti Anda malam ini. Semua itu hanyalah pengunjung dalam rumah batin Anda. Datang, lalu pergi. Tapi Anda tetap di sana, teguh, menyaksikan semuanya berlalu. Jadi, ketika lain kali emosi datang menghampiri, jangan buru-buru menolak. Jangan pula langsung bertindak. Duduklah bersama ia sejenak, lalu katakan dalam hati, aku melihatmu, aku merasakanmu, tapi aku tahu kau tak akan tinggal lama. Karena seperti malam yang selalu digantikan fajar, emosi pun selalu digantikan kesadaran. Dan dalam kesadaran itulah kita menemukan kedewasaan. Dalam ketenangan menunggu, kita membentuk kebijaksanaan. Poin 5. Latih perspektif. Apakah ini penting dalam 5 tahun? Kita sering kali terpaku pada hal-hal kecil. Perkataan orang yang menyakitkan, komentar negatif di media sosial, masalah teknis yang menggagalkan rencana hari ini, wajah yang masam dari seseorang di kantor. Semua tampak besar, mendesak, dan mengguncang perasaan kita. Tapi mari bertanya dengan jujur, apakah semua ini akan tetap penting dalam 5 tahun ke depan? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah arah hidup kita. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk melihat segala sesuatu dengan lensa waktu dan ketenangan. Kita diajak untuk menjauh sejenak dari panggung kejadian, lalu memandangnya dari kejauhan, seperti seorang penonton yang tidak ikut terbakar oleh emosi tokoh-tokohnya. Marcus Aurelius, dalam catatan hariannya, sering mengingatkan dirinya sendiri. Dari kejauhan, segalanya tampak lebih kecil. Ia menuliskan itu bukan karena ingin bersikap dingin atau apatis, tapi karena ia tahu emosi sering lahir dari persepsi yang sempit. Kita merasa terhimpit, bukan karena masalah terlalu besar, tapi karena pandangan kita terlalu dekat, terlalu terbatas. Maka, orang bijak tidak langsung percaya pada kesan pertama. Ia berhenti,
mengambil napas panjang, lalu bertanya, apakah ini akan memengaruhi hidupku dalam 5 tahun ke depan? Apakah aku akan mengingat ini sebulan dari sekarang? Apakah ini pantas merusak ketenangan batinku hari ini? Pertanyaan ini adalah semacam kaca pembesar kesadaran. IA membantu kita melihat bahwa tidak semua hal pantas ditanggapi dengan intensitas yang sama, bahwa sebagian besar dari yang membuat kita marah, cemas, atau tersinggung hari ini sesungguhnya hanya bayangan yang akan menguap oleh waktu. Bayangkan seseorang mengkritik kita dengan kasar. Dalam sekejap, dada panas, lidah ingin membalas. Tapi jika kita tanya, 5 tahun lagi, apakah komentar ini akan menentukan hidupku? Kemungkinan besar jawabannya, tidak. Atau ketika kita gagal dalam suatu proyek, gagal memang menyakitkan. Tapi waktu mengajarkan bahwa semua luka punya tanggal kedaluarsa. Dan seringkali, hal yang kita anggap kegagalan hari ini, justru menjadi pintu menuju sesuatu yang lebih baik. Dengan melatih perspektif jangka panjang, kita sedang merawat ketenangan jangka panjang, karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kegelisahan atas hal-hal yang sebenarnya remeh dalam hitungan tahun. Stoikisme bukan filsafat pelarian, ia adalah filsafat penjernihan, membantu kita membedakan mana yang esensial dan mana yang ilusi, dan waktu adalah salah satu alat bantu terkuat dalam membedah kepalsuan itu. Cobalah lakukan eksperimen batin ini setiap kali emosi memuncak. Tarik napas, lalu bayangkan dirimu 5 tahun ke depan. Apakah versi dirimu yang lebih tua akan mengingat hari ini? Apakah ia akan bersyukur karena kamu mengorbankan ketenanganmu hanya untuk membalas kota-kota orang lain? Atau ia justru berharap kamu lebih tenang, lebih sabar, lebih bijak? Jacob adalah yang kedua. Maka saat itulah kamu tahu, tidak semua layak diperjuangkan dengan emosi. Sebaliknya, jika ada sesuatu yang tetap penting dalam 5 tahun, seperti kehilangan orang yang dicintai, prinsip yang dilanggar, integritas yang dipertaruhkan, maka di sanalah emosi yang hadir patut didengarkan. Tapi tetap harus direspons dengan kejernihan, bukan ledakan. Latihan perspektif ini adalah latihan membesarkan ruang batin, karena orang yang hanya hidup dalam ruang sempit pikirannya sendiri akan mudah terguncang. Tapi mereka yang bisa melihat luasnya waktu akan menjadi seperti batu karang yang tak goyah oleh ombak. Ingat, yang tampak besar hari ini mungkin hanya kerikil besok. Dan apa yang membuatmu gelisah hari ini bisa menjadi bahan tertawaan di masa depan. Tapi jika kita tidak melatih perspektif, kita akan terus diperbudak oleh hal-hal kecil, seolah mereka adalah hal besar. Maka, pertanyaan itu perlu menjadi doa batin yang terus diulang. Apakah ini penting dalam 5 tahun ke depan? Jika tidak, lepaskanlah. Jika ya, hadapilah dengan tenang. Karena waktu adalah penguji emosi, dan hanya emosi yang tahan uji yang layak ditindaklanjuti. Poin 6. Gunakan logika sebagai jangkar dalam lautan kehidupan. Emosi datang seperti ombak, kadang tenang, kadang menggulung tanpa ampun. Kita bisa tenggelam terseret terus, kehilangan arah. Tapi orang bijak tahu, di tengah badai batin, bisa menyelamatkan kita bukan kekuatan, bukan pelarian, tapi logika. Logika adalah jangkar batin. Ia tidak selalu meredakan badai, tapi ia menjaga kapal tetap tegak. Ia tidak menghapus emosi, tapi mencegah kita dikendalikan olehnya. Stoikisme mengajarkan satu hal mendasar. Manusia adalah makhluk rasional. Kita diberi anugerah berupa akal, alat paling luhur dalam diri kita. Dan jika kita tidak belajar untuk berpegang padanya, kita akan diperbudak oleh impuls, oleh reaksi spontan, oleh gelombang emosi yang datang dan pergi tanpa kendali. Coba renungkan, berapa kali kita menyesal karena bertindak sebelum berpikir. Berapa banyak kerusakan yang lahir bukan karena niat jahat, tapi karena ketidakhadiran akal sehat di saat genting. Logika tidak membunuh perasaan. Ia hanya bertanya, apakah perasaan ini membawa kebenaran atau hanya kebisingan? Kamera, misalnya, adalah api, tapi logika bisa menjadi air. Ia bertanya, apakah yang membuatku marah benar-benar penting atau hanya egoku yang tersinggung? Ketakutan adalah kabut, tapi logika adalah cahaya. Ia berkata, apa bukti nyata bahwa ketakutanku akan terjadi? Apa yang sebenarnya kuhadapi? Kesedihan adalah gelap. Tapi logika mengingatkan, apa yang masih tersisa? Apa yang bisa kulakukan sekarang? Para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Seneca tidak pernah menyuruh kita menjadi robot yang dingin. Justru sebaliknya, mereka tahu bahwa manusia akan merasakan, tapi mereka juga tahu bahwa akal kita adalah alat untuk menimbang emosi, bukan ditenggelamkan olehnya. Epictetus berkata, saat kau terguncang,
Bukan karena hal itu sendiri, tapi karena pikiranmu tentang hal itu. Ubah pikiran itu, maka kau akan tenang. Itulah inti dari logika dalam stoikisme. Menantang pikiran yang muncul dari emosi sebelum mempercayainya. Dan latihan ini bukan hal yang instan. Ia memerlukan kesadaran. Ketika emosi datang, kita harus belajar untuk bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa datanya? Apa yang bisa kulakukan? Apa yang tidak bisa kukendalikan? Dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kita mulai menenangkan badai. Kita tidak menolak emosi, tapi kita mengarahkan diri agar tidak tenggelam olehnya. Menggunakan logika sebagai jangkar bukan berarti kita tidak merasakan apa-apa. Justru kita tetap merasakan, tapi kita tidak mempercayai semuanya begitu saja. Kita tidak mengambil keputusan dalam keadaan terbakar. Kita menunggu sampai pikir jernih, lalu melangkah, dan dalam dunia yang penuh distraksi, yang memicu kita untuk reaktif, logika menjadi perlawanan yang tenang namun kokoh. Bayangkan, seseorang menyindir kita di hadapan umum. Naluri pertama mungkin marah, tapi logika bertanya, apa gunanya membalas? Apakah membalas membuat keadaan membaik? Atau hanya menambah luka? Logika juga hadir saat kita ingin menyerah. Ia mengingatkan, sudah sejauh ini kau melangkah. Apakah benar-benar tak ada jalan lain? Atau saat kita diliputi iri, logika mengingatkan, kau hanya melihat hasil orang lain, tapi tak melihat perjuangan mereka. Apakah kau mau menukar hidupmu sepenuhnya dengan hidupnya? Latihan logika bukan latihan berpikir tanpa hati. Ini adalah latihan menjaga diri tetap utuh. Ini adalah bentuk kasih kepada diri sendiri. Karena diri yang tenggelam dalam emosi adalah diri yang terluka. Dan logika hadir untuk menuntun kita pulang. Kembali ke pusat ketenangan. Marcus Aurelius berkata, biarkan akal sehat membimbingmu. Di sanalah kekuatan sejati manusia berada. Dan benar adanya. Di tengah badai, kita tidak selalu bisa mengendalikan arah angin. Tapi kita bisa mengendalikan layar. Dan logika ialah tangan yang memegang layar itu. Agar kita tetap menuju arah yang benar. Gunakan logika sebagai jangkar, agar ketika badai datang, kau tidak tenggelam. Kau hanya bergoyang sebentar, lalu kembali tenang, lalu kembali tegak. Poin 7. Tentukan apa yang bisa dan tak bisa dikendalikan hidup. Sering terasa melelahkan, bukan karena beban yang kita pikul terlalu berat, tetapi karena kita terus mencoba memikul hal-hal yang bukan milik kita. Kita marah karena orang lain tidak bertindak sesuai harapan. Kita gelisah karena masa depan tidak memberi kepastian. Kita terluka karena dunia tidak adil. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah semua itu berada dalam kendaliku? Dalam ajaran stoikisme, ada satu prinsip kunci yang menjadi dasar segala kebijaksanaan. Dalam hidup ini, ada dua jenis hal yang berada dalam kendalimu dan yang tidak. Memahami perbedaan keduanya bukan hanya membuatmu bijak, tapi menyelamatkanmu dari penderitaan yang tidak perlu. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, nilai kita, pilihan kita, reaksi kita, dan apa yang tidak bisa kita kendalikan? Cuaca, usia, ucapan orang lain, kematian, keputusan orang lain, hasil dari usaha kita. Epictetus, filsuf stoik yang hidup dalam keterbatasan sebagai mantan budak, mengatakan dengan gamblang, beberapa hal berada dalam kekuasaan kita, dan beberapa hal tidak. Kebebasan sejati adalah ketika kita hanya melekat pada hal-hal yang berada dalam kekuasaan kita. Mari kita renungkan itu. Kita menghabiskan energi yang tak terhitung untuk mencoba mengubah apa yang berada di luar diri kita. Kita ingin orang lain mencintai kita seperti yang kita harapkan. Kita ingin dunia berlaku adil sesuai logika kita. Kita ingin setiap usaha berbuah manis. Seolah-olah hidup adalah soal sebab akibat yang pasti. Namun, dunia tidak tunduk pada keinginan kita, dan disitulah penderitaan muncul. Orang bijak tidak menghabiskan hidupnya untuk menggugat realitas. Ia belajar membedakan. Ini di luar kendaliku, maka aku lepaskan. Ini berada dalam kendaliku, maka aku akan bertanggung jawab. Bayangkan seseorang menolak Anda. Secara spontan, Anda ingin menyalahkan diri sendiri atau marah pada mereka. Tapi berhentilah sejenak. Apakah Anda bisa mengendalikan perasaan orang lain? Tidak. Yang bisa Anda kendalikan adalah cara Anda merespons penolakan itu. Dengan kehormatan, dengan refleksi, dan dengan keberanian untuk tetap melangkah. Atau ketika hasil kerja keras Anda tidak membuahkan apa yang diharapkan. Apakah Anda bisa mengatur hasil? Tidak sepenuhnya. Tapi Anda bisa mengatur usaha, niat, dan ketekunan. Kebebasan, bagi stoik, bukan berarti bisa melakukan apa saja. Kebebasan adalah melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tak bisa dikendalikan, dan fokus penuh pada yang bisa.
Seorang pelaut tidak bisa mengatur arah angin, tapi ia bisa mengatur layar. Seorang petani tidak bisa memerintah hujan, tapi ia bisa mengolah tanah dan menabur benih. Dan kita, sebagai manusia, tidak bisa mengatur jalan hidup secara penuh. Tapi kita bisa memilih sikap, nilai, dan tindakan, bahkan dalam keadaan paling sempit. Ini bukan filsafat pasrah, ini filsafat tindakan yang sadar. Dengan melepaskan apa yang di luar kendali, kita membebaskan energi untuk menguatkan apa yang di dalam kendali. Dan dari sinilah muncul ketenangan yang kokoh. Bukan ketenangan semu yang bergantung pada nasib baik. Coba bayangkan hidupmu hari ini. Berapa banyak kekhawatiran yang muncul karena kamu ingin mengatur hal yang sebenarnya tidak bisa kamu kendalikan. Berapa banyak emosi yang lahir karena kamu ingin dunia menari menurut iramamu. Pemisahan ini, kendali dan di luar kendali, adalah latihan harian. Saat bangun pagi, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kulakukan hari ini? Apa yang harus kulepaskan? Agar tidak merusak ketenangan jiwaku, Marcus Aurelius menuliskan dalam Meditations, kau memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadarilah itu, dan kau akan menemukan kekuatan. Dan benar, kekuatan itu bukan terletak pada mengubah dunia, tapi pada mengubah bagaimana kita menjalaninya. Maka, tentukanlah apa yang milikmu. Rawat dan bertanggung jawablah. Apa yang bukan milikmu, lepaskan dan jangan berikan kuasanya atas batinmu. Karena hanya dengan memahami batas antara yang bisa dan tidak bisa kau kendalikan, kau akan menemukan satu hal yang lebih berharga dari segalanya. Ketenangan jiwa yang tidak bisa diganggu oleh dunia. Poin 8. Latih diri lewat kesulitan kecil sehari-hari. Kebijaksanaan bukanlah hasil dari satu peristiwa besar. Ketenangan bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba. Kedewasaan batin bukan sesuatu yang turun dari langit. Semua itu dibentuk perlahan dari pengasahan diri yang konsisten melalui medan latihan yang justru seringkali kita anggap remeh. Kesulitan kecil yang terjadi setiap hari dalam ajaran Stoikisme. Para filsuf besar seperti Marcus Aurelius dan Epictetus percaya bahwa hidup ini sendiri adalah sekolah karakter. Dan setiap kejadian, betapapun kecilnya, adalah kesempatan untuk berlatih menjadi lebih baik. Tidak perlu menunggu tragedi besar untuk menguji kedalaman hati. Justru, momen-momen kecil, macet di jalan, kopi tumpah, orang yang bicara tanpa sopan, rencana yang gagal, itulah ujian sebenarnya. Mengapa? Karena kebiasaan terbentuk dari pengulangan, bukan dari ledakan sesaat. Bayangkan seorang prajurit. Ia tidak menunggu perang besar untuk berlatih. Ia melatih refleksnya setiap hari, bahkan dalam damai. Sama halnya, seseorang yang ingin menjadi bijak, tenang, dan kuat secara emosional, tidak bisa menunggu sampai hidup menampar keras. Ia harus belajar sebelum badai datang. Epictetus pernah berkata, jangan berharap situasi menjadi lebih mudah. Latihlah dirimu untuk menjadi lebih tangguh. Dan ketangguhan itu tidak dibentuk di panggung besar, tapi di ruang-ruang kecil kehidupan yang sering kita anggap sepele. Ketika ada orang yang menyerobot antrean, disitulah tempat kita belajar kesabaran. Ketika teman lupa membalas pesan, di sanalah kita belajar kelapangan hati. Ketika tubuh kita lelah tapi tugas belum selesai, disitulah kita belajar ketekunan. Saat cuaca buruk menggagalkan rencana, disitulah kita belajar fleksibilitas batin. Semua ini adalah latihan. Semua ini adalah pengasahan. Stoikisme memandang penderitaan bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru. Dan guru tidak selalu mengajarkan pelajaran lewat tragedi. Ia hadir lewat gangguan kecil, lewat ketidaknyamanan, lewat hal-hal yang menguji ego dan ekspektasi kita secara halus, namun terus-menerus. Masalahnya, banyak dari kita melewatkan kesempatan ini karena sibuk mengeluh. Kita marah karena hal kecil tidak berjalan sesuai keinginan. Kita merasa menjadi korban dari keadaan yang tak penting. Padahal, justru disitulah medan tempur batin kita. Justru disitulah kita bisa memilih. Apakah aku akan bereaksi seperti biasa? Ataukah aku akan melatih versi diriku yang lebih baik? Marcus Aurelius, kaisar yang juga filsuf, tidak pernah mengeluh tentang kerasnya kehidupan istana. Meskipun ia dikhianati, diserang, dan difitnah. Sebaliknya, ia mencatat bahwa setiap kejadian adalah peluang untuk melatih kebajikan. Baginya, tidak ada situasi yang sia-sia. Selama batin kita bersedia belajar, maka hari ini pun kehidupan tidak akan berhenti mengujimu. Akan ada orang yang menyebalkan, akan ada situasi yang mengecewakan, akan ada harapan yang tak terpenuhi. Tapi semua itu bukan hukuman. Itu adalah undangan untuk tumbuh. Jangan tunggu hidup memberi pukulan besar,
untuk mulai melatih ketenangan. Jangan tunggu masalah besar untuk membuktikan kesabaranmu. Mulailah dari hal kecil. Bangun pagi tanpa menunda alarm. Itu latihan. Pesan dengan sopan meski sedang kesal. Itu latihan. Menerima kritik tanpa defensif. Itu latihan. Tersenyum ketika rencana berubah. Itu latihan. Setiap hari, kehidupan memberimu kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Tapi hanya mereka yang sadar yang akan mengambilnya. Latihan kecil hari ini membentuk ketenangan besar di masa depan. Seperti air yang menetes di atas batu. Perlahan, tapi konsisten. Ia membentuk kekuatan yang tak terlihat namun tak tergoyahkan. Dan itulah jalan orang bijak. Bukan yang selalu menang, tapi yang selalu berlatih. Poin 9. Jangan bereaksi, tapi bertindak dengan nilai manusia modern, hidup dalam dunia yang cepat. Pesan masuk dibalas dalam hitungan detik. Emosi meledak lewat komentar spontan, dan keputusan dibuat dalam kabut ketergesaan. Kita hidup di era respons instan, di mana reaksi dianggap kekuatan dan kecepatan lebih dihargai daripada kedalaman. Tapi di tengah riuhnya dunia, filsafat Stoik mengajarkan satu prinsip yang radikal. Jangan bereaksi, tapi bertindak berdasarkan nilai. Apa maksudnya? Reaksi adalah otomatis. Ia muncul dari impuls, dari luka, dari kebiasaan yang tidak disaring. Ketika kita merasa disakiti, kita langsung menyerang balik. Ketika kita dipuji, kita langsung mengembang. Ketika dihadapkan pada kegagalan, kita buru-buru menyalahkan. Namun tindakan yang didasarkan pada nilai berbeda. Ia bukan hasil dari semburan emosi, tetapi lahir dari refleksi. Ia bukan tentang merespons dunia luar, tapi tentang memegang kompas batin yang stabil. Meskipun dunia luar goyah, orang bijak tidak membiarkan emosinya menentukan arah langkahnya. Ia bertanya, apa prinsip yang kupegang? Apakah tindakan ini selaras dengan nilai yang kuhidupi? Bayangkan seseorang mencaci Anda di depan umum. Reaksi otomatis akan mendorong Anda untuk membalas. Tapi jika Anda hidup dengan nilai kehormatan, kesabaran, dan ketenangan, maka Anda akan menahan diri. Bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda kuat cukup untuk tidak dikendalikan oleh orang lain. Epictetus berkata, seseorang tidak bisa menyakitimu kecuali kamu mengizinkannya, dan kamu hanya mengizinkannya saat kamu membiarkan dirimu bereaksi secara tidak rasional. Apa gunanya bereaksi cepat jika hasilnya adalah penyesalan panjang? Apa artinya respons yang instan jika itu menjauhkan kita dari diri kita sendiri? Dalam stoikisme, tindakan adalah cermin dari kebajikan. Bukan reaktif, tapi intentional. Tidak didorong oleh emosi sesaat, tapi oleh prinsip abadi. Tindakan berdasarkan nilai membutuhkan 3 hal. Kesadaran. Kita harus cukup sadar untuk melihat bahwa emosi sedang membuncah. Tanpa kesadaran, kita akan bereaksi seperti mesin. Jeda antara stimulus dan respons, kita harus menciptakan ruang. Di ruang inilah nilai bisa berbicara. Refleksi. Kita bertanya, apa tindakan yang mencerminkan siapa aku? Orang bijak tidak takut dicap lambat atau dingin. Ia tahu bahwa dalam diamnya ada pertimbangan. Dalam tenangnya, ada keberanian untuk bertindak tidak sesuai ekspektasi umum, tetapi sesuai dengan hati nurani. Tentu saja, ini tidak mudah. Dunia mendorong kita untuk reaktif. Media sosial, berita, bahkan orang-orang terdekat sering memicu emosi. Tapi disinilah letak tantangan dan keindahan latihan ini. Tidak semua orang mampu bertindak berdasarkan nilai. Hanya mereka yang berani menunda keinginan untuk membalas. Hanya mereka yang bersedia mengecewakan ego demi mempertahankan integritas. Hanya mereka yang tidak menjadikan perasaan sebagai penentu, tetapi menjadikan prinsip sebagai penuntun. Ketika kita memutuskan untuk bertindak, bukan karena aku sedang marah, tapi karena aku ingin menjaga hormat, maka kita sedang memperkuat karakter. Ketika kita memutuskan untuk diam, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa kata kota tidak akan memperbaiki apapun. Disitulah kekuatan sejati berada. Reaksi adalah pengulangan dari masa lalu. Tindakan adalah langkah sadar menuju masa depan. Maka, jadilah seseorang yang tidak hidup dengan autopilot emosional. Jadilah seseorang yang hidup dengan prinsip. Karena ketika badai emosi datang dan orang-orang di sekeliling kita berteriak, marah, atau lari, orang bijak tetap berdiri. Bukan karena ia tidak merasa, tapi karena ia memilih bertindak, bukan bereaksi. Dan pilihan itulah yang membedakan jiwa yang matang dari jiwa yang terombang-ambing. Poin 10. Renungkan hari ini sebelum tidur. Ketika malam tiba dan kesibukan mereda, ketika cahaya dunia perlahan padam, di sanalah muncul saat yang paling jujur dalam hidup seorang manusia. Saat ia berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi sorakan, tidak ada lagi distraksi,
Tidak ada lagi peran yang harus dimainkan. Hanya ada ia dan pikirannya. Dalam ajaran Stoikisme, malam bukanlah sekadar penutup hari. Ia adalah panggung refleksi, tempat jiwa bercermin atas apa yang telah ia lakukan, pikirkan, dan rasakan. Ia bukan waktu untuk lari dari hari ini, tetapi untuk menatapnya dengan berani, apa adanya. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga filsuf, menuliskan pikirannya setiap malam. Ia merenung, bukan untuk mencari pujian atas kebaikan yang ia lakukan, tapi untuk mengoreksi, memperbaiki, dan memahami dirinya lebih dalam. Karena ia tahu jiwa yang tidak pernah bercermin akan kehilangan arah. Lantas, mengapa kita perlu merenungkan hari sebelum tidur? Karena manusia mudah terjebak dalam otomatisme. Kita bangun, bekerja, berbicara, merasa, bergerak, lalu tidur, tanpa pernah benar-benar hadir dalam hari-hari kita. Kita hidup seperti mesin, bukan makhluk sadar. Refleksi adalah cara untuk mengembalikan kesadaran itu. Ia bukan sekadar evaluasi, tapi bentuk kehadiran spiritual. Ia membuat kita sadar akan kemajuan, kesalahan, dan terutama niat. Cobalah tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Apakah aku hidup hari ini sesuai nilai yang kupegang? Apakah aku marah pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting? Apakah aku melakukan sesuatu yang kusyukuri? Apakah aku berkata sesuatu yang menyakiti orang lain? Apakah aku menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyiksa, tapi untuk menuntut. Ia menjadi cermin bagi batin. Kita mulai memahami pola-pola emosi yang berulang, kelemahan yang perlu diperbaiki, dan kebajikan yang perlu dipertahankan. Epictetus mengajarkan, jangan tidur sebelum kamu bertanya kepada dirimu sendiri, apa yang telah aku perbuat hari ini? Apa yang telah aku abaikan? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik? Latihan ini melatih ketulusan dan kedisiplinan batin. Kita tidak menyembunyikan kesalahan, tidak membesar-besarkan keberhasilan. Kita hanya jujur, dalam diam yang tenang, dan dari latihan kecil inilah lahir jiwa yang besar. Karena orang yang berani melihat dirinya sendiri dengan jernih adalah orang yang mampu berubah. Ia tidak defensif terhadap kritik dari luar. Karena ia sudah terbiasa menegur dirinya sendiri dari dalam. Ia tidak mudah sombong atas keberhasilan. Karena ia tahu bahwa hari esok selalu menuntut konsistensi, bukan kepuasan. Bayangkan jika setiap malam, sebelum tidur, kita menutup hari bukan dengan keluhan, bukan dengan pelarian, tapi dengan refleksi. Dunia luar mungkin kacau, tapi dunia batin akan perlahan menjadi terang. Bahkan, dalam Stoikisme, refleksi malam hari bukan hanya latihan moral. Ia adalah latihan kematian kecil. Setiap malam, kita mati sejenak. Kita tak tahu apakah esok masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Maka merenung sebelum tidur bukan hanya soal melihat ke belakang, tapi juga tentang bersiap jika ternyata hari ini adalah yang terakhir. Maka tanyakan pada diri, jika malam ini adalah akhir hidupku, apakah aku akan puas dengan cara aku hidup hari ini? Pertanyaan itu tidak untuk menakut-nakuti, tapi untuk menghidupkan kembali makna. Agar kita tidak hidup dengan sembrono, agar kita tidak menunda untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, agar kita menyadari bahwa waktu adalah anugerah yang terus berjalan dan hanya bisa dihargai lewat kesadaran. Jangan biarkan hari berlalu tanpa makna. Jangan biarkan malam datang tanpa cermin, karena hanya dengan merenungkan hari ini, kita bisa memperbaiki esok. Dan hanya dengan kejujuran batin, kita bisa menjalani hidup dengan utuh. Kita telah menjelajahi 10 titik cahaya dalam lorong sunyi kehidupan batin. 10 prinsip sederhana namun dalam, tentang bagaimana melatih emosi bukan dengan menekannya, tapi dengan memahaminya. Bukan dengan memadamkannya, tapi dengan mengarahkannya. Inilah jalan yang ditempuh oleh mereka yang disebut bijak. Jalan yang tidak riuh, tapi kokoh. Tidak mencolok, tapi membebaskan. Dari belajar menjeda sebelum merespons. Memilah fakta dari interpretasi, hingga memahami bahwa emosi hanyalah tamu sementara yang tidak layak menjadi tuan atas hidup kita. Kita diajak untuk bertanya sebelum bereaksi, merenung sebelum tidur, dan selalu bertindak bukan karena dorongan sesaat, tapi karena nilai yang dipegang. Kita diajak untuk hidup tidak dengan tangan yang menggenggam segala hal yang tak bisa dikendalikan, tapi dengan hati yang lapang dan akal yang jernih. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah saat kita berhasil mengendalikan dunia, melainkan saat kita mampu mengendalikan diri. Dan bila tiap malam kita bisa berkata, hari ini aku hidup selaras dengan nilai yang kupilih, maka itulah ketenangan. Dan ketenangan adalah kemenangan yang sunyi, namun agung. Senandika filsafat hadir,
untuk mendampingi Anda berjalan dalam hening yang penuh makna. Di sini, kita tidak hanya bicara tentang hidup, kita merenungkannya. Kita tidak sekadar menonton dunia bergerak, kita memaknainya dari dalam. Jika Anda merasa dunia terlalu bising, terlalu cepat, terlalu penuh dorongan untuk menjadi sesuatu yang bukan diri Anda, maka mari berdiam sejenak di sini. Time you can ruang untuk berpikir, untuk bertanya, dan untuk menjadi manusia yang utuh. Subscribe channel Senandika Filsafat, karena di tengah hiruk pikuk dunia yang menggoda kita untuk reaktif, kita memilih untuk bijak. Karena di saat dunia berlari, kita memilih untuk merenung dan melangkah. Senandika Filsafat, di mana pikiran beristirahat dan jiwa dibimbing pulang.